Jadi kali ini gue bakalan bahas ya, setelah kita sudah break support dari level 44.200 ini, kita sudah mengalami breakdown di sini ya, confirm breakdown dari pola symmetrical triangle ini. Saat ini kira-kira arah Bitcoin kemana sih? Apakah saat ini adalah saat yang tepat untuk kembali membeli Bitcoin lagi atau tidak? Bitcoin saat ini berada di level 43.600, jadi masih sideways aja nih teman-teman ya dalam sehari belakangan ini. Gue sendiri masih biarin trade gue terbuka di sini ya, open posisi long dari level 38.000. Ini gue biarin buat jangka panjang, maybe hingga bulanan, maybe hingga tahunan. Saat ini profit plus 64%. Bagi yang penasaran gue bukanya di mana? Di sini gue bukanya di platform BingX. Nah, BingX ini menawarkan fitur copy trade yang jarang ada di market-market yang lain. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Saat ini gue sedang mengadakan kampanye deposit ya, jadi mulai dari tanggal 7 sampai 16 April ya, khusus pengguna yang menggunakan referral link gue yang ada di deskripsi di bawah. Kalau misalkan kalian deposit 100 USD di dalam platform ini, kalian akan otomatis mendapatkan 20 USD. Selain itu, kalian akan otomatis menjadi salah satu partisipan di dalam komisi trading yang rutin gue adakan ya. Biasanya gue giveaway senilai 7 juta rupiah cash ini. Selain itu juga sisanya ini rewardnya bisa mendapatkan trading bonus. Dan ini khusus hanya untuk referral gue aja. Nah, untuk analisa jangka pendeknya nih teman-teman ya. Jadi saat ini sebenarnya kalau misalkan gue bilang teman-teman ya, ini bisa diibaratkan Bitcoin dengan pola symmetrical triangle tapi versi mini gitu loh. Jadi sebenarnya ini tuh adalah versi mini dari kalau misalnya kita ubah ke time frame harian, nah dari yang ini nih teman-teman ya. Jadi ya kalau ini kan hasilnya break ke atas, abis itu kita balik terjun ke bawah lagi teman-teman. Jadi kalau asumsinya sama teman-teman ya, apalagi ini juga kita makin lama makin naik nih ya, dan saat ini kita masih nge-hold gitu. Kalau dam-dam yang sebelumnya terjadi kan kita paling, nah contohnya seperti ini, kita paling cuma mengalami candle 4 jam, satu candle hijau doang, terus habis itu kita langsung lanjut break support lagi seperti ini teman-teman ya, dan seperti ini. Jadi setiap kali kita mengalami candle hijau 4 jam rata-rata kita mengalami break support teman-teman. Contohnya ini juga gitu ya, jadi banyak banget contohnya. Kalau yang ini kita lumayan nih ya, kita lumayan stay di atas dan kita membentuk higher high gitu ya, supportnya makin lama makin tinggi di sini. Jadi versi mininya symmetrical triangle dari versi time frame satu hari yang tadi ya. Jadi ya kalau misalnya gue lihat sih ya, bisa terjadi kita itu bisa aja kita ngebreak gitu ya, possibly ya bisa retest ke area sini. Cuman di sini gue nggak mau memberikan probabilitas karena ini memang hanya menurut prediksi gue aja gitu ya. Jadi kalau gue lihat sih memang arahnya, apalagi kalau misalnya kita zoom out tadi kan versi harian juga hasilnya kan breakout ya, maybe ini juga sama gitu, dia bisa breakout menyentuh resist di area level 44.500 ini, baru nanti di sini kita penentuan gitu ya, apakah kita bakalan break ke atas ini atau dari sini kita kena reject kembali di dam lagi teman-teman ya. Kalau misalnya kita reject, menurut gue sih otomatis udah bakalan break support yang ada di level 42.800 ini ya. Possibly sih mungkin bisa berada di support zone daerah bawah sini 41.700 sampai ke level 41.000 awal. Di sini banyak banget trade volume dari 41.000 sampai 42.000 sekian. Ini juga persis ada di level BB bawah teman-teman. Kalau misalkan ada di level mendekati 41.000, ini persis di BB bawah time frame satu hari yang possibly bisa menjadi the next support area kalau misalkan kita kena reject setelah menyentuh 444 ini teman-teman ya. Cuman ya bisa juga dari sini kita nggak ngebreak pola teman-teman, bisa juga kita kembali turun lagi langsung ke area 41 sekian dari sini ya. Cuman kalau gue lihat sih dari konsolidasi yang ada, maybe bisa terjadi potensi breakout sedikit gitu ya, baru nanti kembali retest lagi. Nah, kalau misalnya ngomongin untuk saat yang tepat buat membeli Bitcoin atau tidak ya, kalau menurut gue setiap kali ada dam seperti ini teman-teman, ini dam misalkan dam 5% yang terjadi ya, menurut gue sih setiap kali ada dam itu cocok banget buat membeli Bitcoin gitu ya. Dan itu juga adalah momen yang gue tunggu gitu, karena ya gue nggak pernah membeli Bitcoin ketika dia breakout seperti ini ya.
Kayak misalkan, oh ini udah break dari pola nih, udah saatnya membeli Bitcoin, gue nggak melakukan hal tersebut. Biasanya gue membeli ketika dia sudah break dan dia retrace teman ya. Jadi gue ada membeli di sini ya ketika dia retrace. Setelah itu ya tiap kali dia turun teman-teman, seperti contohnya ini time frame 1 hari aja ini minus 5%, yaitu gue kembali membeli Bitcoin lagi. Jadi ya setiap kali ada satu candle panjang seperti ini teman-teman, ini kan candle panjang minus 5%, ini juga candle panjang ini minus 7%, cocok buat beli Bitcoin gitu ya. Ini juga sama, ini candle panjang minus 7% dalam sehari. Jadi biasanya kalau misalnya ngelihat candle panjang yang berwarna merah seperti ini, biasanya gue kembali mengakumulasi Bitcoin. Meskipun itu belum bottomnya gitu ya, ya kalian perhatikan aja, ini kan masih lanjut penurunan gitu ya setelah candle panjang tersebut. Ini juga ada lanjut penurunan gitu ya, jadi ya maybe ini juga bisa terjadi gitu. Ada potensi lanjut penurunan, cuman tiap kali turun itu gue akan tetap kembali mengakumulasi Bitcoin. Itu adalah menurut gue cara gimana gue mengakumulasi Bitcoin di harga murah ya. Jadi bukan ketika dia breakout besar-besaran teman ya, itu gue nggak pernah lakukan. Justru kalau breakout besar-besaran itu biasanya gue mulai konsisten ambil profit, bukan malah gue kembali ngejaring lagi. Jadi saat ini ya, kalau misalkan ngomongin tentang apakah ada potensi pembalikan arah buat Bitcoin, seperti yang gue bilang di video sebelumnya, gue pengen ngelihat Bitcoin nggak cuman break dari triangle ini. Jadi kalau misalkan mungkin bagi para expert yang lain kan dia kan biasanya ngomong nih, kalau misalkan dia break dari triangle ini pertanda yang bagus memang. Ini adalah pertanda yang bagus kalau misalnya kita bisa closing di candle 1 hari, kita bisa kembali lagi di level 45.000 ya, di atas 44.300 alias di atas segitiga symmetrical triangle ini adalah potensi yang bagus buat Bitcoin. Cuman kalau menurut gue ya, buat mengkonfirmasi nggak cuman harus ke level ini teman-teman, tetapi kita harus balik ke playing area kita yang ada di level 46.000 ini. Jadi ini adalah playing area di mana kita sebelum DAM 5% ini terjadi teman-teman ya. Jadi maybe ya kita balik lagi ke level 46.000 sekian ya. Jadi nggak cuma 45, karena kadang bisa aja gitu Bitcoin kayak balik ke level 45 let's say ya. Bisa balik ke level 45 terus habis itu mereka cuman ibaratnya ngeliquid orang-orang yang sempat ngelong aja teman-teman ya, habis itu langsung dihantam ke bawah, itu bisa terjadi teman-teman. Itu sebabnya kenapa ya gue menghindari terlalu tipis lah teman-teman dari segitiga ini, kayak baru naik sedikit aja langsung di long. Tetapi ya gue biasanya nunggu momen yang tepat, biasanya konfirmasi balik ke level 46.000 ini. Jadi nggak persis closing candle di atas segitiga ini bakalan gue langsung buka posisi long atau gue buka trade long gitu ya. Cuman biasanya gue lebih nunggu dia bisa balik ke level 46.000 ini buat benar-benar mengkonfirmasi aja. At least menurut gue probabilitasnya akan menjadi 60% ya kalau misalnya kita bisa balik lagi ke level dimana sebelum kita dam, yaitu ada di level 46.000 ini. Nah paling kurang lebih itu aja ya kalau menurut pendapat gue. Kalau menurut pendapat kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, sampai jumpa di next video.